Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Pasha Waalaikumsalam. Melanda. Saya Pasha Melanda. Di sini saya sebagai moderator untuk hari ini. Karena hari ini adalah hari terakhir kita melaksanakan webinar pada minggu ini dengan tema negara, kita langsung saja mulai ya. Yang pertama, Muhammad Zahren, sudah siap? Ya, udah siap. Oke, Ini waktu dan tempat hostnya, dipersilakan. oke. Langsung share Sebentar, screen sebentar. atau jadi host? Oke. Oke, silakan. Oke, sebentar. Apakah sudah kelihatan? Sudah terlihat. Oke. Oke, jadi saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang negara Inggris. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya. Kita masuk ke latar belakang. Jadi Inggris, dalam bahasa Inggrisnya itu England adalah sebuah negara konstituen yang merupakan bagian dari Britania Raya. Negara ini berbatasan dengan Skotlandia di sebelah utara dan Wales di sebelah barat. Laut Irlandia di barat laut, Laut Keltik di barat daya, serta Laut Utara di sebelah timur dan Selat Inggris yang memisahkannya dari benua Eropa di sebelah selatan. Sebagian besar wilayah Inggris terdiri dari bagian tengah dan selatan Pulau Britania Raya di Atlantik Utara. Inggris juga mencakup lebih dari 100 pulau kecil seperti Kepulauan Sicily atau Pulau Wight. Wilayah yang saat ini bernama Inggris pertama kali dihuni oleh manusia modern selama periode Paleolitikum. Tetapi nama England ini berasal dari kata Angelus yang merupakan salah satu suku Jermanik yang menetap di sana pada abad ke-5 dan ke-6. Inggris menjadi negara yang bersatu pada tahun 927 Masehi. Dan sejak zaman penjelajahan yang dimulai pada abad ke-15. Inggris telah memberikan pengaruh budaya dan hukum yang signifikan ke berbagai belahan dunia. Bahasa Inggris, Gereja Anglikan, dan hukum Inggris yang menjadi dasar sistem hukum umum bagi negara lain di seluruh dunia berasal dan dikembangkan di Inggris. Dan sistem parlementer negara ini juga telah banyak diadopsi oleh negara-negara lain. Revolusi industri yang dimulai pada abad ke-18 menjadikan Inggris sebagai negara industri pertama di dunia. Royal Society Inggris juga berperan penting dalam meletakkan dasar-dasar sains eksperimental modern terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita masuk ke sejarahnya Inggris tercipta. Bukti awal yang berkenaan dalam keberadaan manusia di wilayah yang saat dikenal sebagai Inggris diperkirakan dihuni oleh Homo antecessor sekitar 780.000 tahun yang lalu. Kerangka proto-manusia tertua ditemukan di Inggris diduga berasal dari 500.000 tahun yang lalu. Manusia modern diketahui telah menghuni wilayah Inggris pada periode Paleotikum atas. Meskipun pemukiman permanen baru terbentuk dalam 6.000 tahun terakhir, setelah akhir periode zaman es, hanya mamalia besar seperti mamut, bison, dan badak purba yang menghuni wilayah ini. Kira-kira 11.000 tahun yang lalu. Ketika lapisan es mulai surut, manusia kembali menghuni Inggris.
Penelitian genetik menunjukkan bahwa mereka datang dari bagian utara Semenanjung Liberia, saat permukaan laut lebih rendah dari sekarang ini. Pulau Britania bersatu dengan Pulau Irlandia dan Eurasia. Namun saat permukaan laut naik, Britania terpisah dari Irlandia 10.000 tahun yang lalu dan selanjutnya terpisah dari Eurasia 2 milenium kemudian. Kebudayaan Beaker memasuki Britania kira-kira tahun 2500 sebelum Masehi. Kemudian ini memperkenalkan perkakas makanan dan minuman yang terbuat dari tanah liat dan tembaga. Periode ini juga merupakan periode dibangunnya monumen Neolitikum seperti Stonehenge dan Avebury dengan teknik pemanasan timah dan tembaga yang ketersediaannya melimpah di wilayah itu. Orang-orang Beaker ini mulai membuat perunggu dan kemudian memproduksi besi dan biji besi. Berkembangnya teknik pelaburan besi menyebabkan pembuatan mesin bajak dan pada akhirnya menghasilkan pertanian yang lebih maju serta produksi senjata yang lebih efektif. Oke, kita akan masuk ke fun fact atau fakta menarik. Jadi ada tradisi minum teh, masyarakat Inggris mengenal tradisi minum teh yang populer disebut dengan tea time. Kebiasaan minum teh ini biasanya dilakukan di sore hari atau ketika jeda waktu antara makan siang dan makan malam. Dan ada juga Big Ben, salah satu ikon Inggris yang paling terpopuler dan terkenal di seluruh dunia adalah Big Ben. Big Ben merupakan lonceng raksasa seberat 15 ton yang ada di dalam menara jam di kota London. Menara jam itu dinamai Elizabeth Tower yang diresmikan pada perayaan Diamond Jubilee. 60 tahun Ratu Elizabeth II bertahta pada 2012. Big Ben diambil dari nama Sir Benjamin Hall yang namanya terukir di The Great Bell. Dan ada juga situs Stonehenge. Jadi situs Stonehenge adalah salah satu situs bersejarah yang penting bagi sejarah dunia. Situs ini termasuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1986 dan dipercayai sebagai tempat ritual masyarakat tempo dulu. Dan ada juga punya kereta api tertua di dunia. Transportasi kereta api di Inggris merupakan paling tua di dunia. Kereta api penumpang berasal dari Inggris pada tahun 1875. Ketika itu kereta api dioperasikan untuk menghubungkan Prancis ke Belgia lewat jalur kereta api bawah laut di terowongan Channel. Dan ada juga bilik telepon merah. Salah satu maskot khas Inggris adalah banyak terdapat bilik telepon merah yang tersebar di pinggir jalan raya. Bilik telepon merah yang unik ini dirancang oleh Sir Giles Gilbert Scott dan sejak 2014 sudah dialihfungsikan sebagai tempat untuk charge ponsel gratis untuk umum. Dan mayoritas mahasiswa internasional berasal dari benua Asia. Jadi di Inggris memiliki kualitas dan sistem pendidikan yang sangat bagus sehingga banyak orang yang ingin melanjutkan kuliah atau pendidikan tinggi di negara ini. Dua kampus bergengsi terletak di pusat kota London yaitu Oxford dan Cambridge. Uniknya mayoritas mahasiswa internasional yang kuliah di Inggris berasal dari Asia. Jumlah terbanyak berasal dari Cina, disusul India dan Malaysia. Dan ada juga makanan-makanan khas kuliner dari Inggris. Oke, sebenarnya banyak ya. Mungkin kalau nggak salah ada 12 atau 10 ya. Tapi saya sini cuma masukkan 3 aja ya, karena takutnya kepanjangan. Jadi salah satunya itu adalah Lancashire Hot Pot. Biasanya kuliner khas Inggris yang pertama ini acap kali disajikan ketika pesta ataupun perayaan Natal. Sebab resep hidangan ini cukup sederhana ya. Ini hanya membutuhkan daging, bawang merah, dan kentang. Selain itu, cara membuatnya pun tidak sulit, hanya dilumuri oleh bumbu khas dan dipanggang selama 1 hari dengan api kecil. Dan yang kedua itu adalah full English breakfast. Sesuai dengan namanya, sarapan lengkap khas Inggris ini merupakan kombinasi beberapa jenis makanan yang digoreng. Makanan yang tersedia dalam menu sarapan ini yaitu bacon, telur, jamur, kacang, sosis, tomat, tofu, dan black pudding. Dan yang terakhir itulah roast meats.
Makanan yang khas Inggris selanjutnya adalah roast meat, kuliner lezat berbahan dasar daging yang dimasak dalam oven selama 2 jam dan diberi bumbu khusus. Dan itu aja sih. Dan kita masuk ke slide tempat wisata. Apa nih? Nge-lag. Kelewatan. Oke, yang tempat wisata yang pertama adalah Big Ben ya. Yang seperti slide yang pertama tadi, Big Ben adalah jam raksasa yang ada di kota London yang kemudian juga menjadi ikon terkenal di kota tersebut. Banyak wisatawan yang tertarik untuk mengunjungi Big Ben karena nilai historinya yang terkenal. Selain itu, terletak di atas Elizabeth Tower, jam ini memiliki tinggi yang menjulang yakni 96 meter. Bagian diameter jamnya saja mencapai 7 meter dan belnya dimilikinya seberat 16 ton. Dan tempat wisata yang kedua yaitu adalah Tower Bridge. Selain Big Ben, London memiliki landmark lain yang juga menjadi salah satu referensi tempat wisata di Inggris. Salah satu jembatan yang paling terkenal di dunia yakni Tower Bridge. Terbentang di atas sungai Thames, menghubungkan Southwark atau sisi utara dan City of London yang berada di sisi selatan. Arsitektur bergaya gotik dan warna abu-abu menambah pesan keelokan jembatan ini. Keunikan lain yang hanya bisa Anda temukan di Tower Bridge adalah jembatan tersebut adalah jembatan ini terpotong bagian tengahnya. Hal ini yang membuat sisi-sisi jembatan yang bisa terangkat dengan mencapai sudut 86 derajat. Dengan demikian, hal ini dapat memperlancar arus lalu lintas di bawahnya karena kapal yang memiliki tiang tinggi pun dapat melalui jembatan dengan baik. Inilah yang menjadi inspirasi jembatan terangkat lain. Oke, kita lanjut ke tiga yaitu Cotswolds. Jadi salah satu tempat wisata di Inggris yang menjadi favorit para wisatawan yang berkunjung ke negara ini adalah Cotswolds. Anda tentu tidak asing dengan kenampakan Cotswold karena sering menjadi lokasi beberapa syuting film British yang cukup terkenal seperti The Castle Vacancy, Poldark, dan juga Wolf Hall. Di sini Anda akan menemukan sensasi wisata berbeda dengan jalan kaki atau menggunakan sepeda. Cotswolds menyuguhkan pemandangan unik dengan suasana pedesaan yang terletak di kawasan batu kapur yang warnanya seperti madu. Tidak hanya itu, paduan bangunan kuno seperti Tetbury, Chipping Norton, dan Castle Combe, serta hutan beach tua yang langka akan menambahkan daya ketertarikan untuk dapat menarik perhatian para wisatawan. Dan ada juga Stonehenge, yang tempat wisata di Inggris yang sayang untuk dilewati. Selanjutnya adalah Stonehenge. Stonehenge masuk ke dalam situs persejarahan yang penting bagi dunia. Bangunan ini dibangun oleh sekumpulan masyarakat dahulu kala yang tidak meninggalkan jejak ataupun catatan tertulis dalam proses pembangunannya. Ini adalah kekayaan dunia yang tentu harus dijaga dengan baik. Bahkan, hasil penelitian menunjukkan batu-batu ini misterius yang tersusun dengan suatu pola ini sudah ada sejak tahun 2500 sebelum Masehi. Tujuan pembangunan Stonehenge sampai sekarang pun masih menjadi perdebatan di antara ahli. Mereka belum menemukan alasan pasti untuk pembangunan Stonehenge ini, namun banyak sumber menyebutkan bahwa Stonehenge sering digunakan untuk pusat upacara keagamaan yang masyarakat tersebut lakukan. Oke, dan ada juga Lake District National Park. Lake District adalah taman nasional yang dimiliki Inggris yang paling besar. Di sini Anda dapat menikmati keindahan alami daerah Cumbria yang menampilkan padu padan gunung, danau, dan juga bukit yang terbentuk karena adanya erosi glasial. Jadi, sekali lagi, alam pun memiliki hikmah yang bisa menimbulkan kesan dramatis dan atau bahkan inspiratif, tergantung bagaimana kita melihatnya. Ya, contohnya kehadiran Lake District National Park yang bisa jadi berkah tersendiri bagi masyarakat sekitar. Karena banyak wisatawan yang berkunjung ke sini demi memuaskan kesenangan hiking atau naik gunungnya. Dan ada juga Warwick Castle, istana yang dibangun pada tahun 1068
oleh William ini memiliki arsitektur yang terkenal saat abad ke-14. Mulanya bangunan ini difungsikan sebagai benteng hingga abad ke-17, lalu pernah berubah menjadi rumah negara dengan warga Greville sebagai pemiliknya. Di tahun 1978, kastil ini kemudian dijual kepada perusahaan media dan juga hiburan, sehingga masuk menjadi salah satu tempat wisata di Inggris yang favorit untuk dikunjungi para wisatawan. Oke, sekian dari pembahasan negara Inggris dari saya. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya, terima kasih, Zahren. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan kepada Zahren? Nah, ini saya mau mengajukan pertanyaan. Ya, Kak Azmi, silakan. Zaren tahu mata uang Inggris nggak? Bentar, kayak jaringannya agak ngelek-ngelek. Bisa diulang tadi kenapa? Mata uang Inggris tahu nggak? Mata uang Inggris. Iya, benar. Mata uang Inggris apa ya namanya? Kalau nggak salah pound 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 ya? Pound pound bir ya kah? Kalau Mungkin dolar lupa. itu kenapa? Porselin kah? Porselin kah? Pound pound sterling ya? Saya ingatnya Hmm, cuma pound aja, Kak. Bentar ya, kalau search di Google. Oh iya, porselin. Betul kata Gabriel. itu kalau Iya, Kak, porselin. dirupiahkan itu kalau dirupiahkan berapa ya? Satu porsinya ya? Jadi satu porselin dirupiahkan 18.000. Tapi kalau lebih detail itu 18.794 rupiah. Hmm, Gitu. kira-kira kalau misalnya kamu punya kesempatan buat ke Inggris nanti, kamu mau ngapain aja di Inggris? Ya kalau saya sih ya pastinya jalan-jalan ke tempat wisata-wisata yang ada di sana ya, karena kayak bagus gitu. Terus juga pengen belajar bahasa accent-nya British gitu, karena saya tertarik dengan aksennya British gitu. Gak tahu kenapa ya, kayak serasa nyaman aja dengernya gitu. Iya, Itu aja kalau sih. British itu dia yang jadi kalau di Inggris biasanya kan kayak botol gitu kan, kok dia ada Iya, gitu. iya kayak gitu. Makanya kayak tertarik aja gitu. Lebih berbeda gitu. Oke. Terus tadi kamu ada bilang orang-orang Beaker membuat perunggu ya. Itu mereka membuat perunggu itu untuk digunakan sendiri atau dijual pada saat itu. Ya, dijual pasti untuk kan itu para para perunggunya itu kan dibuat untuk perang ya. Kan situ masa-masa masih zaman-zaman perangnya ya. Ini Hmm. pasti dijual. Gak mungkin kan buat diri sendiri. Terus kamu bilang juga tadi ada apa namanya mayoritas mahasiswa di Inggris ya, itu bukan dari Inggrisnya sendiri, kayak dari Malaysia, Cina. Itu kenapa enggak ini mahasiswanya itu penduduk asli dari Inggrisnya sendiri gitu? Ya, karena nah, aku lupa ntar aku lihat dulu tadi. Sabar, sabar. Di slide berapa tadi ya? Ntar ya, Kak, ngelek. Oke, jadi kenapa? Kenapa tadi Kak bisa diulangi? Mahasiswa dari Inggris itu nggak banyak dari penduduk aslinya dari luar gitu, dari Malaysia, dari Cina. Ya enggak karena di tempat universitasnya di Inggris itu gimana ya jelaskannya? Aku bingung nih, ntar dulu, sabar. Oh, jadi di Inggris karena di universitasnya yaitu Oxford dan Cambridge itu memiliki kualitas dan sistem pendidikan yang sangat bagus. Makanya di negara-negara lain kebanyakan yaitu Asia banyak yang pengen ke Inggris gitu. Tapi mayoritas Hmm. terbanyak itu dari Cina, Yeah. India dan Malaysia gitu.
Oh, berarti karena unggul lah Universitas Ya, Oxford ya ini. karena Jadi ya, kayak penduduk asli dari situ tersaingi dari luar benua gitu. gitu. Karena kualitas dari Oke, sana itu emang bagus, kayak lengkap gitu, semuanya itu ada. Makanya gitu oke. sih. Makasih Zahren. Ya, sama-sama. Terima kasih. Apa ada lagi yang ingin bertanya kepada Zahren? Mengingatkan ini Zoom bukan premium ya. Jadi waktunya tinggal 5 menit. Ini mau lanjut atau end dulu? Nanti masuk lagi. Kalau ini apa namanya nggak ada yang bertanya, nggak apa dilanjut aja 5 menit itu lumayan untuk pembukaan gitu. Oke, lanjut. Ya, kalau gitu, karena sudah tidak ada yang bertanya, kita lanjut ya. Istiqomah, apa sudah siap? Siap, siap. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Hostnya boleh di host mana host ini? Zahren kasih istiqomah. Jadi Oh host iya, dulu. lupa Pak. Lupa kalau nggak premium ya, ntar. Maaf, maaf. Oke, udah. Premium. Baik, untuk tema negara, saya milih negara Finlandia. Finlandia secara resmi Republik Finlandia. Bahasa Finlandia, Suomen tasavalta de Swedia, Republik Finlandia, adalah sebuah negara Nordik yang terletak di Eropa Utara. Serta anggota dari Uni Eropa, Finlandia memiliki perbatasan darat dengan Swedia di barat, Norwegia di utara, dan Rusia di timur, sedangkan batas lautnya adalah Laut Baltik di barat daya, Teluk Finlandia di selatan, dan Teluk Botnia di barat. Finlandia merupakan bagian dari kawasan geografi Fennoskandia, yang di dalamnya juga termasuk Skandinavia yang sebagian Rusia. Ibu kota dari Finlandia itu Helsinki, luasnya 336.440 km persegi, berdasar Perdana Menteri Sanna Marin, Presiden Sauli Niinisto, populasi 5,142 juta 2021 Bank Dunia, bahasa resmi Suomi Swedia. Finlandia merupakan negara paling bahagia ke-1 dunia pada tahun 2013. Populasi Finlandia sudah mencapai 5,5 juta jiwa, dan mayoritas tinggal di kawasan selatan. Dari segi luas, negara ini menempati luas ke-8 terbesar di Eropa dan negara yang memiliki kepadatan penduduk terendah di Uni Eropa. Finlandia adalah negara republik parlementer dengan pemerintah pusatnya di ibu kota Helsinki dengan pemerintah lokal di 317 munisipalitas dan daerah otonomi Kepulauan Åland. Lebih dari 1,4 juta jiwa tinggal di kawasan Hesli Raya,
yang menghasilkan sepertiga dari produk domestik bruto negara. Kota-kota besar lainnya antara lain adalah Tampere, Turki, Oulu, Jyväskylä, Lahti, dan Kuopio. Etimologi. Asal dari Finlandia. Asal nama Finlandia, Suomi, dalam bahasa Finlandia tidak jelas, namun kemungkinan besar diturunkan dari bahasa Proto-Baltik, Zame berarti tanah. Menurut teori yang lebih awal, nama ini diturunkan dari Soma atau Sonemi. Taksonim Finlandia mirip dengan seperti nama tempat Skandinavia, Finnmark, Venden, dan ratusan toponim lain yang berawalan Finn di Swedia dan Norwegia. Oke, terima kasih. Ya, silakan dilanjut. Apa? Langsung dijadiin host lagi si istrinya. Itu Kak Rasmi. Maaf, Kak. Ya, bisa menjadikan istiqomahnya. Host. Oke, udah. Kita ulang lagi. Taksonim Finlandia mirip dengan seperti nama tempat Skandinavia, Finnmark, Venden, dan ratusan toponim lain yang berawalan Finn di Swedia dan Norwegia. Beberapa nama itu jelas diturunkan dari Finn atau kata Jermanik untuk pengembara atau penemu. Dan kemudian diperkirakan berarti pemburu pengumpul. Nomadik atau petani tebang bakar yang berawalan dengan petani sedenter, serta pedagang dan perompak laut Jermanik. Tak diketahui bagaimana, mengapa, dan kapan, Finn mulai berarti Finlandia. Asli, khususnya dari tempat di mana nama itu menyebar dari abad ke-15 ke atas untuk berarti penduduk keseluruhan negeri itu. Salah satu dokumen pertama yang menyebutkan tanah bangsa Finn adalah dua batu rune. Ada satu di Soderby, Swedia dengan prasasti Finlaun U587 dan satu di Gotland, pulau milik Swedia di Laut Baltik dengan prasasti Finland G319 berasal dari abad ke-11. Sejarah. Masuk ke sejarah. Menurut bukti arkeologi, daerah yang saat ini menjadi wilayah Finlandia mulai dihuni sekitar 8.500 sebelum Masehi. Sebelum zaman batu, artefak dari penghuni pertama memiliki karakteristik yang hampir sama dengan yang ditemukan di Estonia, Rusia, dan Norwegia. Orang-orang pertama adalah pemburu, pengumpul, menggunakan peralatan batu. Keramik pertama muncul sekitar 5.200 sebelum Masehi, sebelum budaya keramik sisir diperkenalkan. Datangnya budaya Kordet, Ware di pesisir selatan Finlandia, sekitar 3.000 dan 250 tahun sebelum Masehi, mungkin berbarengan dengan dimulainya pertanian. Meski pertanian muncul, berburu dan memancing tetap menjadi bagian penting untuk ekonomi. Zaman perunggu 1.500 sampai 500 tahun sebelum Masehi
dan zaman besi 500 sebelum Masehi sampai 1200 tahun Masehi. Dikarakteristikan dengan kontak dengan budaya lainnya di Fennoskandia dan kawasan Baltik tidak ada kesepakatan kapan bahwa bahasa Ural dan bahasa Indo-Eropa pertama kali digunakan di sini. Tempat paling bahagia di dunia. Dikutip dari Helsinki Times, ada beberapa alasan kenapa Finlandia menjadi negara paling bahagia di dunia. Mulai dari cara hidup yang santai, tingkat kejahatan yang rendah, hingga sistem pendidikan yang adil. Finlandia adalah sebuah negara mayoritas Kristen di mana 67,8% dari 5,5 juta total populasi adalah anggota Gereja Lutheran Injili Finlandia Protestan. 29,4% tak berafiliasi, 1,1% Kristen Ortodoks, 1,9% Kristen lainnya, dan 0,8% menganut agama lain seperti Islam, Hindu, Buddha, agama Yahudi, agama rakyat, dan lain-lain. Kualitas pendidikan terbaik. Selain memiliki tingkat kebahagiaan yang tinggi, Finlandia juga memiliki kualitas pendidikan terbaik di dunia. Fakta unik negara Finlandia ini terlihat dari kebijakan mempekerjakan pengajar profesional yang telah lulus uji oleh Kementerian Pendidikan di sana. Selain itu, biaya sekolah di Finlandia digratiskan pada warga negara Uni Eropa dengan waktu pelajaran selama 4-5 jam dalam sehari. Guru juga jarang memberikan tugas rumah kepada para muridnya serta meniadakan ujian nasional. Beberapa tempat terkenal. Yang pertama, Suomenlinna adalah sebuah benteng laut yang dibangun di atas 6 pulau dan kini merupakan bagian dari kota Helsinki di ibu kota Finlandia. Yang kedua itu ada Tempeliauki on Cruise, yaitu gereja Tempeliaukio adalah sebuah gereja Lutheran yang berletak di Helsinki, Finlandia. Yang keempat ada Olavinlinna, yaitu kastil opera abad pertengahan KTU dan sejarah. Yang keempat ada Katedral Uspensky, yaitu adalah sebuah katedral ortodoks timur yang terletak di ibu kota Finlandia, Helsinki, dan katedral utama gereja ortodoks Finlandia didedikasikan untuk perawan Maria. Yang kelima itu ada Ruukkatunturi, yaitu resort ski dengan lintas alam yang luas. Yang keenam ada Desa Sinterklaas, yaitu wisata bertema Natal sepanjang tahun. Sekian, terima kasih. Terima kasih Istiqomah atas presentasinya. Teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya pada Istiqomah. Oke. Ya, Kak Agnes, silakan. Oke, terima kasih. Tapi kan saya kalau nggak baca itu ada bahasa tentang agama ya, betul kan Isti? Ya.
Nah, aku mau tahu dong, agama rakyat itu apa ya? Terima kasih. Agama rakyat. Mana tadi? Oh ini ya. Tuh, bagian situ. Mungkin Ya, agama rakyat itu mencakup ya. Sepertinya mencakup kalau nggak apa? salah. Mencakup semua agama. Kamu Kalau yang nggak benar. salah. Ya, ntar dulu. Ya sudah. Ya lah, gitu. Pasti. Terima kasih. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Ini saya izin bertanya satu Oke, Kak Rasmi, pertanyaan aja. silakan. Isti, ini kamu kan bahas tentang negara Finlandia ya. Berarti ini negara yang kayak seperti yang kamu sukai gitu kan? Iya. Kamu udah kenal negara ini dari kapan? Terus tahu negara ini dari siapa gitu? Sudah lama sih kalau dengar-dengar. Emang sudah lama juga suka sama. Mungkin Bagus juga. spesifiknya dimulai tahun berapa gitu? Dari SMP mungkin. Oh, udah cukup lumayan lama ya. Iya. Tapi kalau kayak misal cari-cari lebih anu gitu baru ini sih. Oh, baru saat ini cari tentang Finlandia. Iya. Lalu tadi kamu ada membahas tentang negara Nordik. Kalau boleh tahu negara Nordik itu apa? Di slide awal-awal tadi kalau nggak salah. Ini nggak bisa. Nah, sebuah negara Nordik. Negara Nordik itu istilah yang digunakan untuk menyebut kumpulan 5 negara di utara Eropa. Dari saya mungkin itu aja pertanyaannya. Moderator, saya kembalikan kepada Anda. Gimana moderator, apa suara saya terdengar? Ya, Kak, terdengar. Ya, dari saya pertanyaannya cukup itu aja. Mungkin kalau ada teman-teman yang lain bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih. Kalau boleh saya izin bertanya ke Istiqomah. Ya. Mata uang Finlandia itu apa ya? Kalau boleh tahu. Euro kan ya? Ya, terima kasih. Itu aja. Sebentar. Iya, 1 euro. Ya, betul euro. Dia tuh 1 euro tuh 16.637,27 rupiah di Indonesia. Oh ya, terima kasih. Yang lain ada yang ingin bertanya kepada Isti? Kalau tidak ada, kita lanjut. Tapi sebelum itu, si Gabriel tadi bilangnya suruh izin masuk dulu sama hostnya. Isti host ya? Iya. Terima kasih. Ya, untuk kita lanjut aja ya. Untuk speaker selanjutnya, Gabriel, apakah sudah siap? Oke, sudah. Oke, waktu dan tempat silakan. Mau dikoreksi itu sepertinya Ernest? pasti salah memberikan moderator itu. Maksudnya salah dalam memberikan Saya host. tuh tadi kayak chat.
Kak Agnes, sekarang Kak Agnes nih jadi host, tolong pindahkan ke Gabriel sebentar. Oh iya, sorry. Saya nggak perhatikan tuh. Saya yang sorry. Sorry. Oke, teman-teman, saya lagi dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Gabriel. Saya di sini mengambil tema negara Jepang. Karena saya mengambil negara Jepang karena ini adalah salah satu negara yang mungkin di masa depan yang saya mau kunjungi, salah satu listnya. Dan mungkin lanjut slide sebenarnya, latar belakang Jepang atau dalam bahasa Inggrisnya adalah sebutan internasional negara Jepang berasal dari kata Zipang, dari emas Marco Polo. Orang Jepang sendiri menyebut nama negaranya dengan kata Nihon atau Nippon dalam huruf kanji, yang berarti asal muasal matahari. Kata Zipang sebenarnya adalah sebutan orang-orang Tiongkok kuno, yakni sebuah kata, mohon sebentar, ada kendala. Oke, bisa dilanjut. Kata Zipang sebenarnya adalah sebutan orang-orang Tiongkok kuno, yakni sebuah kata pada dialek Wu di daerah Shanghai. Yang membaca huruf kanji dimaksud dengan kata Zipen atau Zepen. Dan dalam dialek orang-orang Wu bagian selatan dibaca Nippen, kata Jepang, dalam bahasa Indonesia. Kemungkinan berasal dari bahasa Tionghoa, tepatnya bahasa Tionghoa dialek Wu tersebut. Bahasa kuno Melayu kuno juga menyebut negara ini sebagai Jepang. Namun ejaan bahasa saat ini adalah Jepun. Kata Jepang dalam bahasa Melayu ini kemudian dibawa ke dunia barat oleh pedagang Portugis yang mengenal sebutan ini ketika berada di Malaka pada abad ke-16. Mereka lah yang pertama kali memperkenalkan nama bahasa Melayu tersebut ke Eropa. Dokumen tertua dalam bahasa Inggris yang menyebutkan tentang Jepang adalah sepucuk surat dari tahun 1565 yang di dalamnya bertuliskan kata Giapan. Selanjutnya, geografi. Jepang adalah kepulauan dengan sekitar 6.852 pulau terletak di zona vulkanik di cincin api Pasifik. Rangkaian palung laut, busur vulkanik, dan lempeng tektonik yang hampir berkesinambungan cincin api Pasifik Jepang membuatnya menyumbang lebih dari 75% gunung berapi aktif dunia dan 90% gempa bumi dunia. 4 pulau utama Jepang, Honshu, Hokkaido, Kyushu, dan Shikoku, membentuk 97% dari total luas daratan negara itu. Honshu adalah rumah bagi Tokyo dan banyak kota terbesar lainnya di Jepang, termasuk Yokohama, Osaka, Nagoya, Kobe, Kyoto, Kawasaki, Saitama, Hiroshima, dan Sendai. Hokkaido, pulau Jepang terbesar kedua dan prefektur paling utara, mencakup hampir seperempat dari tanah subur Jepang. Hokkaido memimpin 46 prefektur Jepang lainnya dalam produksi makanan laut dan sejumlah produk pertanian, termasuk kedelai, bahan utama, untuk tahu, dan segala sesuatunya miso, gandum, jagung, daging sapi, dan susu mentah. Kyushu, pulau terbesar ketiga dan paling selatan dari 4 pulau utama Jepang, adalah lokasi gunung paling aktif di Jepang.
di Jepang, Gunung Aso, dan beberapa kota negara sejarah, politik, dan komersial yang penting, termasuk Nagasaki, Kagoshima, dan Fukuoka. Selanjutnya, budaya Jepang. Yang pertama ialah geisha, seniman penghibur tradisional Jepang. Geisha adalah salah satu dari sekian banyaknya budaya Jepang yang terkenal. Terkadang, bagi sebagian orang yang masih awam terhadap geisha, akan menganggap geisha sebagai sosok makhluk misterius dan menjadi salah satu budaya sekaligus profesi tradisional Jepang yang kerap salah artikan. Dalam bahasa Jepang sendiri, geisha bermakna orang seni atau orang yang memiliki keterampilan dalam seni tradisional Jepang, seperti menari, menyanyi, musik, ataupun upacara minum teh. Dengan kata lain, geisha adalah aktivis seni penghibur tradisional di negara Jepang. Geisha sudah ada sejak abad 18-an dan 19-an. Serta masih sangat terkenal sampai saat ini. Sayangnya, di zaman sekarang, kebudayaan Jepang yang satu ini cenderung menurun meskipun masih ada beberapa di antara orang Jepang yang tetap mempertahankan geisha. Adapun sambutan lain untuk geisha, yakni maiko dan geiko. Istilah tersebut mulai ada dan diterapkan di zaman restorasi Meiji. Istilah maiko hanya diterapkan di tempat Kyoto, sementara istilah geiko hanyalah sambutan lain saja. Hal itu karena maiko lah yang menjadi sambutan untuk geisha pemula. Yang selanjutnya, Matsuri Festival. Matsuri adalah semacam festival budaya di Jepang yang diselenggarakan saat summer atau musim panas. Matsuri ini berhubungan dengan festival dari kuil, yakni kuil Buddha dan kuil Shinto. Sebenarnya, Matsuri sendiri adalah acara untuk berdoa dan bersemayam. Hanya saja itu tak memfokuskan pada para wisatawan yang datang. Hal itu karena banyak pula pengunjung atau wisatawan yang datang sekedar untuk melihat festival budaya Matsuri ini. Matsuri sendiri berasal dari kata matsuru yang artinya menyembah atau memuja. Matsuri berarti penyembahan atau pemujaan pada kami dalam ajaran agama Shinto. Terdapat 4 unsur dalam matsuri, yaitu harai atau penyucian, persembahan, norito atau pembacaan doa, dan pesta makan. Adapun maksud dan tujuan diadakan matsuri ini adalah sebagai bentuk doa atas keberhasilan panen, suksesnya bisnis, sembuh dari penyakit, dan sebagainya. Tak hanya itu, matsuri sendiri diselenggarakan sebagai bentuk perayaan tradisi yang berkaitan dengan peralihan musim atau mendoakan arwah dari para figur terkenal. Selanjutnya, kimono, pakaian tradisional Jepang. Wilayah Jepang yang terkenal selanjutnya yakni kimono. Tentunya kalian tidak asing lagi mendengar istilah ini. Kimono adalah salah satu pakaian tradisional dari Jepang yang sudah terkenal hingga ke kancah internasional. Kimono yang terdiri dari ki artinya pakaian dan mono berarti barang atau benda. Mulanya kimono adalah pakaian yang dipakai dari kalangan bangsawan saja, yakni sekitar 794 sampai 1185 atau dalam sejarah Jepangnya diketahui sebagai periode Heian. Kemudian seiring berkembangnya zaman, pakaian kimono ini semakin familiar dan populer di kalangan masyarakat. Bahkan sering pula dipakai oleh aktor kabuki saat melakukan pentas dan geisha. Akan tetapi di tahun 1683 terjadilah pelanggaran dalam mengenakan pakaian kimono terlebih yang mahal dan mencolok. Hingga akhirnya kimono kembali muncul pada abad ke-19 saat Jepang sudah mulai mengembangkan diri akan dunia modern. Yang selanjutnya Hanami Flower Viewing. Hanami atau yang dikenal sebagai festival penyambutan bermekarnya bunga sakura. Hanami salah satu tradisi sekaligus budaya yang sudah ada selama ribuan tahun lalu di Jepang. Awal mulanya, festival Hanami hanya diselenggarakan para bangsawan serta kelompok kelas atas. Seiring berkembangnya zaman, pada zaman Edo atau sekitar tahun 1600,
aktivitas menikmati bunga sakura akhirnya diterapkan oleh masyarakat luas Jepang. Sementara pada pada zaman modern, hanami diadakan sebagai bentuk kegiatan untuk sekedar berpiknik atau berkumpul, baik dengan keluarga, kerabat, maupun teman. Kegiatan tersebut mereka lakukan di siang atau malam hari yang ditemani cahaya lampion sembari menikmati bunga sakura yang bermekaran. Untuk pelaksanaannya, festival hanami hanya diadakan setahun sekali. Hal itu karena waktu mekarnya bunga sakura hanya di kurun waktu tertentu serta jangka waktu yang tak lama. Umumnya, bunga sakura di Jepang bermekaran kisaran Maret sampai Mei dengan puncaknya pada bulan April. Saat mekar, warna daun dari bunga sakura akan berubah seirama dengan warna bunganya, yakni merah muda atau pink. Di balik perayaan festival hanami ini, ada makna tersendiri bagi orang Jepang. Lazimnya, bunga sakura tidak akan mekar dengan jangka yang lama, sehingga orang Jepang akan merayakan keindahan ini sebagai bentuk reminder bahwa keindahan itu tak akan berlangsung lama. Maka dari itu, masyarakat Jepang menjadikan hanami sebagai kegiatan istirahat sejenak dari hektiknya dunia kerja. Adapun tempat-tempat yang dikunjungi untuk menikmati bunga sakura ini, antaranya Tokyo, Nagoya, Osaka, Kyoto, Hiroshima, dan kota lainnya. Namun perlu diperhatikan bahwa tak semua tempat dan taman di kota-kota Jepang dapat digunakan untuk menggelar festival hanami. Ini adalah gambar festival hanami dengan bunga-bunga sakura. Selanjutnya hanabi. Hanabi atau kembang api. Hanami adalah salah satu budaya Jepang terkenal di kalangan orang Jepang. Hanabi merupakan bunga api yang merepresentasikan keindahan kembang api sebagai bagian dari budaya Jepang yang sangat disenangi dari dahulu. Sejak zaman Edo, hanabi melambangkan hadirnya musim panas di Jepang dengan festival kembang api yang jumlahnya tak terkira, hingga menarik ratusan bahkan ribuan orang pada tahun 1733. Festival hanabi diselenggarakan untuk umum guna menghibur masyarakat dan menenangkan arwah yang sudah meninggal akibat kemiskinan di tahun sebelumnya. Adapun hanabi ini diadakan di tepi Sumida, bahkan sampai saat ini pun masih berlangsung. Merayakan hanabi ini dijadikan sebagai ajang untuk menikmati keindahan kembang api. Hal itu karena melihat kembang api saat musim panas sama seperti memandangi bunga-bunga saat musim semi. Tiap daerah Jepang memiliki jadwal sendiri dalam penyelenggaraan festival hanabi ini. Dengan demikian, jumlah dan bentuk kembang api yang dibakar disesuaikan dengan lokasinya. Adapun beberapa jadwal perayaan hanabi yang tak boleh dilewatkan masyarakat Jepang dan para wisatawan asing. Antaranya ada Chi Fireworks Festival, Sumidagawa Hanabi Taikai, Tenjin Hanabi Festival, Omagari Fireworks Festival, Nagaoka Festival Grand Fireworks, Tsuchihura All Japan Fireworks Competition, dan Yokohama Sparkling Twilight. Ini adalah gambar dari festival hanabi di Jepang. Selanjutnya kita masuk ke dalam makanan budaya di makanan tradisional Jepang. Yang pertama ialah sushi. Sushi adalah makanan khas Jepang yang sudah sangat mendunia. Di Indonesia, makanan ini bisa ditemukan bermacam-macam gerai sushi, mulai dari yang mahal hingga yang murah. Sushi dibuat dari nasi dengan tambahan makanan laut, telur, dan sayuran segar. Meskipun penampilan sederhana, sushi punya rasa yang nikmat. Sushi memiliki jenis dan cara menikmati sendiri. Misalnya, kamu sudah memakan suatu jenis sushi dan ingin mencoba jenis sushi yang lain. Disarankan untuk mengkonsumsi gari. Gari adalah irisan jahe berwarna merah muda yang pasti selalu disajikan bersama sushi.
Fungsi dari gari adalah sebagai penetralisir rasa di lidah agar rasa yang sushi selalu terasa keasliannya dan tidak tercampur dengan rasa makanan setelahnya. Umumnya makanan khas Jepang ini juga dinikmati dengan wasabi dan ataupun kecap asin. Selanjutnya sashimi. Satu makanan khas Jepang lainnya yang hampir mirip dengan sushi bernama sashimi. Perbedaan sashimi dengan sushi terletak pada nasi. Sashimi merupakan makanan mentah murni yang perlu makanan tambahan. Hanya cukup dengan kecap asin dan atau wasabi. Sashimi terbuat dari hewan laut dan banyak jenisnya. Bahkan ada beberapa ikan laut yang cukup beracun dapat dijadikan sashimi. Namun tenang saja, para chef yang mengelola ikan tersebut tentu harus mempunyai lisensi untuk dapat mengelolanya. Selanjutnya takoyaki. Takoyaki memiliki arti gurita panggang adalah salah satu makanan khas Jepang yang termasuk dalam kategori jajanan. Adonan takoyaki berbahan dasar tepung terigu yang kemudian disiram dalam cetakan khusus yang berbentuk seperti cekungan setengah bola. Dalam satu loyang tersebut umumnya terdiri dari 16 lubang atau bahkan bisa lebih. Isian takoyaki antara lain guita, keju, dan daun bawang. Setelah matang, takoyaki akan diberikan tambahan saus mayonaise, remahan rumput laut atau nori, dan sarutan ikan yang akan menambah cita rasa yang nikmat saat disantap. Di Indonesia sendiri sudah mulai banyak pedagang takoyaki, tetapi akan lebih mudah dicari saat ada festival Jepang. Salah satunya adalah festival tahunan Eni-Chisai. Selanjutnya pendidikan. Sistem pendidikan Jepang terdiri dari 6 tahun pendidikan dasar, primary education, dan 6 tahun pendidikan menengah, secondary education. Pendidikan menengah di Jepang dibagi menjadi 3 tahun pendidikan menengah bawah dan 3 tahun pendidikan bawah. Karena negara Jepang memiliki program wajib belajar 9 tahun, maka pendidikan wajib di Jepang 6 tahun pendidikan dasar dan 3 tahun pendidikan menengah bawah. Setelah mengenyam pendidikan menengah bawah, siswa di Jepang memiliki pilihan untuk melanjutkan ke pendidikan menengah atas, high school, selama 3 tahun atau belajar di sekolah tinggi kejuruan atau diploma. Siswa yang lulus high school dapat melanjutkan di perguruan tinggi. Untuk siswa kebutuhan khusus, Jepang memiliki specialization. Dan kita sudah berada di slide terakhir. Terima kasih. Sekian dari pembahasan negara. Saya kembalikan kepada Pasha selaku moderator. Iya, terima kasih Gabriel atas presentasinya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan teman-teman. Saya ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan saja. Menurut saya ini Ya, simpel Kak. aja sih pertanyaannya. Kan ada banyak tuh makanan khas dari Jepang. Kamu udah pernah coba yang mana? Belum ada. Gitu. Oke, terus lanjut untuk ke pertanyaan kedua. Jadi pertanyaannya adalah Jepang itu masuk ke dalam negara berkembang atau negara maju? Kalau negara Indonesia itu masih dalam kategori negara berkembang ya. Kalau negara Jepang masuk kategori apa nih? Untuk negara Jepang sendiri, negara Jepang itu termasuk negara maju, Kak, karena di sana mayoritasnya menggunakan teknologi rata-rata. Oke, baik. Selanjutnya, kamu tadi ada tentang budaya geisha. Jadi budaya ini itu dilaksanakan per tahunnya atau setiap ada acara-acara apa gitu di Jepang gitu? Budaya geisha ini dilaksanakan per tahun, bulan, atau kayak ada acara pernikahan atau bagaimana? Mungkin untuk geisha sendiri dilaksanakan mungkin per tahun, kalau saya tidak salah ingat. Oke.
Lalu ini pertanyaan akhir ya. Kami juga membahas tentang budaya Hanami. Budaya Hanami ini diikuti oleh seluruh kalangan atau kalangan-kalangan tertentu aja yang mengikuti budaya Hanami ini. Untuk Hanami sendiri Kak, itu umum Kak, semua orang bisa mengikuti festival tersebut. Oke, makasih ya. Oke, terima kasih Kak Asmi. Ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Gabriel? Keluar kamu. Jika tidak ada, kita bisa lanjutkan. Tapi sebelum kita bisa lanjutkan presentasinya, tapi sebelum itu mengingat waktu ya. Nanti kalau waktunya habis bisa masuk lagi. Oke, kita lanjut ke speaker selanjutnya, Kak Agnes. Apakah sudah siap? Siap jadi kena host dong. Udah kah? Gabriel. Gabriel, bisa jadikan Kak Agnes host. Oke, sebentar, saya habis ke wait. Oke, silakan dilanjut Kak Agnes. Ya, silakan. Udah terlihat belum? Sudah, Kak. Oke. Kalau kemarin tema itu tentang apa ya? Kampus impian. Kalau sekarang itu tentang negara. Jadi negara yang saya ambil itu adalah negara Cina. Jadi kita mulai aja ke poin pembahasannya. Poin pembahasan pertama itu tentang gambaran umum, yang kedua itu sistem pemerintahan, yang ketiga itu perkembangan ekonomi, dan selanjutnya atau yang terakhir tempat wisata. Kita masuk ke gambaran umum negara Cina sendiri. Oke. Cina atau Tiongkok adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Jumlah penduduk Cina yang sebanyak 1,38 miliar jiwa pada tahun 2018 ini sekitar 5 kali lipat lebih banyak dari populasi Indonesia yang berjumlah sekitar 262 juta. Oke, saya ulang lagi ya, karena tadi ada kendala. Mohon maaf sebelumnya, bisa izinkan saya jadi host. Halo. Oke. Terima kasih. Sebentar, istri saya izinkan dulu. Oke. Atau saya tekan? Oke, nanti. Udah kan belum? Udah ya? Kita ulang lagi. Ini gambaran umum dari negara Cina sendiri. Cina atau Tiongkok adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Jumlah penduduk Cina yang sebanyak 1,38 miliar jiwa pada tahun 2018 ini sekitar 5 kali lipat lebih banyak dari populasi Indonesia yang berjumlah sekitar 262 juta jiwa pada tahun yang sama.
Selain sebagai negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia, Cina juga merupakan salah satu negara terbesar di dunia dengan luas wilayahnya sebesar 9.556.960 km persegi. Luas wilayah ini menjadikan Cina sebagai negara terbesar keempat di dunia. Oke, kita masuk ke sistem pemerintahan Cina itu sendiri. Oke. Republik Rakyat Cina atau RRC merupakan negara sosialis dengan masyarakat yang demokratis. Pada dasarnya, Cina menganut sistem sosialis di mana semua kekuasaan di tangan rakyat Cina. Bentuk negara Cina adalah kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial dan bentuk pemerintahan komunis. Pembagian wilayah administratif Cina meliputi provinsi, daerah otonomi, dan kota madya. Cina juga dikatakan sebagai negara dengan bentuk pemerintahan yang sosialis dan otokratis. Oke, kali ini kita masuk ke partai komunis. Di Cina terdapat partai yang memiliki peran yang intensif dalam perpolitikan, yakni Partai Komunis. Partai Komunis merupakan partai yang didirikan oleh Mao Zedong pada tahun 1921. Partai ini memiliki jumlah anggota yang sangat besar di seluruh dunia, yakni lebih dari 63 juta. Bahkan Partai Komunis menempati kualifikasi partai terbesar di dunia. Di sisi lain juga terdapat partai politik selain Partai Komunis, namun partai tersebut hanya sekedar subpartai saja. Pemerintahan Cina didampingi oleh Partai Komunis. Saya ulangi lagi. Selain Partai Komunis, namun partai tersebut hanya sekedar subpartai. Pemerintahan China didampingi oleh Partai Komunis dalam menjalankan tugas kenegaraan. Oleh karena itu, Partai Komunis memiliki peran dalam menentukan sebuah kebijakan. Kemudian dalam pemilihan kepemimpinan, pemimpinan negara dan Partai Komunis dipilih langsung oleh partai melalui Kongres. Cina sebagai penganut komunisme menjadikan dasar ideologi ini sebagai panduan ajaran, pandangan, dan filsafat untuk mencapai tujuan dan norma baik dalam politik maupun sosial. Dengan mengamalkan komunisme, China mampu bentuk tatanan politik yang penuh dalam menentukan sebuah kebijakan sehingga pemerintah Cina bisa menjaga stabilitas politik dan keamanan nasionalnya. Seperti yang saya bilang tadi, apa tadi itu? Sorry. Okay. Secara administratif, Republik Rakyat Cina atau Tiongkok terbagi atas 23 provinsi, 5 daerah otonomi, 4 munisipalitas, dan 2 daerah administratif khusus. Yang saya jabarkan di sini hanya ada 5 daerah otonomi, 4 munisipalitas, dan 2 daerah administratif khusus. Untuk provinsinya sendiri saya tidak tulis di PPT saya. Kita mulai ke daerah 4 munisipalitas. Oke, yang pertama itu Beijing dengan ibu kotanya sendiri Beijing, ada Tianjin, ibu kotanya Tianjin, Shanghai, ada Oke, kita masuk lagi ke slide berikutnya. Dari daftar 5 daerah otonomi. Yang pertama itu Mongolia Dalam dengan ibu kota Hohhot, dan yang kedua adalah Guangxi Zhuang dengan ibu kota Nanning. Yang ketiga ada Tibet dengan ibu kota Lhasa. Yang keempat ada Xinjiang Uyghur dengan ibu kota Urumqi. Yang kelima adalah Ningxian Hui dengan ibu kota Yinchuan. Oke, kita masuk lagi. Ini adalah daerah administratif khusus.
Yang pertama ada Hong Kong dengan ibu kota Hong Kong. Yang kedua ada Makau dengan ibu kota Makau. Oke, kita masuk ke perkembangan ekonomi. Di bidang ekonomi, China adalah negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Pendapatan bruto domestik atau PDB China adalah sebesar 23,21 triliun USD di tahun 2017. China juga merupakan penghasil utama beberapa komoditas penting seperti emas, perak, tembaga, batu bara, timah, nikel, dan aluminium, serta besi, dan lain sebagainya. Pendapatan per kapita China ini adalah sebesar 16,700 USD, kalau saya nggak salah baca nih. Pertumbuhan PDB real Tiongkok dilaporkan sebesar 3,9% pada tahun 2022 bulan 9. Rekor ini naik dibanding sebelumnya, yaitu 0,4% untuk tahun 2022 bulan 6. Data pertumbuhan PDB real Tiongkok diperbarui triwulan dengan rata-rata 8,8% dari tahun 1992 bulan 3 sampai 2022 bulan 9 dengan 123 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 8,3% pada 2021 bulan 3 dan rekor terendah sebesar minus 6,9% pada tahun 2020 bulan 3. Data pertumbuhan PDB real Tiongkok tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh CEIC data dikategorikan dalam Global Economic Monitor World Trend Plus Stable Real GDP dan Quarterly Asia. Oke, kita masuk ke tempat wisata. Di setiap negara pasti punya tempat wisata atau tempat yang wajib dikunjungi. Oke, di Cina juga seperti itu. Salah satu objek wisata yang paling terkenal adalah bangunan terpanjang di dunia atau biasa disebut Great Wall of China atau Tembok Besar Cina sepanjang 21.196 km. Yang kedua adalah kota terlarang, adalah sebuah kawasan yang sangat luas, tepatnya bekas istana kekaisaran dinasti Ming dan dinasti Qin tahun 1420 sampai 1924. Dan sekian representasi dari saya, hanya segitu. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan? Sebentar, saya stop screen. Terima kasih Kak Agnes. Jika ada yang ditanyakan pada Kak Agnes, silakan teman-teman. Baik, saya mau mengajukan pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama ini, Cina kan itu masuk dalam ke negara maju ya. Apa sih sebenarnya yang jadi trik-trik dari Cina sehingga bisa masuk dalam kategori negara maju? Apakah sumber daya manusianya yang cerdas atau bagaimana, Mbak? Kalau soal itu, kalau saya nggak salah ya, itu lebih ke pertumbuhan sumber daya manusianya sih. Jadi negara itu memanfaat SDM-nya itu sangat maksimal, dan kita tahu ya kalau Cina ini penghasil sumber daya alam yang besar, jadi itu bisa menjadi salah satu faktor sebagai sumber daya manusia atau sumber daya alam, Mbak? Karena kalau Indonesia juga kalau bisa dibilang sumber daya alamnya lebih banyak dibandingkan sumber daya alam yang ada di China. Sedangkan China sendiri ini kalau saya belajar itu bahkan mereka itu kayak ngambil sumber daya alam itu dari Indonesia. Yang jadi pertanyaannya mungkin sumber daya manusianya kali, Mbak ya, mungkin. Ya betul, sumber daya manusianya paling banyak. Berarti kita harus belajar dong ya dari China ini, sumber daya manusianya sangat-sangat bagus dibanding Indonesia. Iya.
Tapi Ada lagi? Indonesia juga ini nggak terlalu mungkin ada ya Mbak, sumber daya manusia yang ada di Indonesia itu bagus dan cerdas, cuman memang mungkin belum terekspos. Ya, mungkin barangkali begitu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, Cina ini kan merupakan negara komunis. Kenapa negara ini itu disebut dengan nama tersebut, Mbak? Saya kurang tahu ya kalau kenapa mereka disebut seperti itu. Oke, baik. Mungkin dari saya itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Ada lagi? Pak Asmi, Pak Agnes. Apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada. Kalau gitu kita lanjut ke speaker selanjutnya. Kak Rasmi, apakah sudah siap? Saya minta izin untuk dijadiin host dulu, Mbak Agnes. Udah. Ya, sebentar ya, saya lagi admit satu personel dari kita. Baru masuk. Sebentar, guys. Iya, enggak apa. Sebentar ya, mohon ditunggu, sepertinya ini ada kendala. Sebentar. Ini apa sudah terlihat ya? Halo, permisi. Bagaimana Sudah, moderator? Udah. Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya. Seperti biasa dan hari ini mungkin hari pertemuan terakhir kita ya. Jadi temanya itu adalah tentang negara. Dan saya mengambil Switzerland atau Swiss. Baik, saya langsung untuk ke slide berikutnya. Sebentar. Sepertinya laptop saya nge-lag. Mau saya bantu kah? Sudah bisa, terima kasih Mbak. Oke. Oke, langsung ya. Baik, kita masuk di bagian latar belakang. Jadi Swiss ini secara resmi bernama Konfederasi Swiss, adalah negara federal berisi 26 kanton di Eropa Tengah yang berbatasan dengan Jerman di utara, Prancis di barat, Italia di selatan,
Liechtenstein, dan Austria di timur. Swiss adalah negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan Alpen. Negara maju. Jadi Swiss ini juga memiliki perekonomian yang tinggi dan stabil ya, serta perkembangan teknologi yang modern. Jadi perkembangan tersebut itu sejalan dengan tingginya tingkat pengetahuan masyarakat di Swiss. Selanjutnya keistimewaan Swiss. Jadi Swiss atau Switzerland merupakan negara indah yang terletak di Eropa Tengah, tepat berbatasan dengan Prancis, Italia, Jerman, Liechtenstein, dan Austria. Negara ini dikenal dengan julukannya sebagai negara paling netral selama berabad-abad. Selain itu, Swiss juga terkenal sebagai negara yang bersih dan sangat ramah pada pendatang. Negara yang tidak pernah diserang. Jadi wilayah Swiss ini memang dikelilingi oleh negara yang terlibat dalam Perang Dunia II, tapi di saat tetangganya sibuk menyiapkan strategi perang, warga Swiss justru hidup dengan damai. Jadi bukan karena militernya yang sangat kuat, namun negara ini sangat netral sehingga mereka tidak punya musuh. Alasan keduanya itu karena Swiss ini dikelilingi oleh wilayah pegunungan yang membuat negara ini sangat terlindungi. Lanjut, mayoritas agama Swiss. Agama yang paling banyak dianut di Swiss adalah Katolik Roma yang dianut oleh 45% dari populasi. Terdapat juga Protestan sekitar 35% dan imigrasi telah membawa masuk Islam dan Ortodoks Timur masing-masing 2,5% dan 1,5%. Setidaknya itu ada 5% dari 8,6 juta penduduk Swiss yang beragama Islam. Kebanyakan dari mereka berasal dari Turki, Bosnia, dan Kosovo. Selanjutnya, biaya hidup di Swiss. Jadi biaya hidup di Swiss ini termasuk tinggi. Jadi kayak sebulan itu kita perlu menyediakan sekitar 1.000 hingga 1,400 euro atau setara dengan 16 sampai 23 juta untuk tempat tinggal, makanan, transportasi, dan kebutuhan lainnya. Selanjutnya, ya di sini ada beberapa hal ya yang kita nggak bisa lakuin di Swiss ini. Ini saya ambil 3 hal aja, ada banyak sih sebenarnya, cuman ini yang paling menarik untuk saya bahas. Yang pertama itu kaum lelaki itu nggak boleh buang air di malam hari. Jadi kaum laki-laki ini kalau di Swiss itu tidak diperbolehkan membuang air kecil di atas pukul 22 waktu setempat. Karena hal ini aktivitas ini tersebut bisa menyebabkan kebisingan dan dapat mengganggu ketenangan sekitar. Selanjutnya, anjing dikenakan pajak. Jadi kalau kita melihara anjing di Swiss ini, setiap warganya itu harus membayar pajak. Jadi tarif pajak yang diberlakukan pun disesuaikan berdasarkan ukuran dan si anjing. Selanjutnya itu dilarang potong rumput di hari Minggu. Jadi kalau di Swiss itu teman-teman kan kalau kita di Indonesia hari Minggu tuh hari yang kita mau nyuci, mau beberes, mau ngecat rumah lah atau renovasi rumah. Nah kalau di Swiss ini kita nggak boleh kayak melakukan hal-hal yang menimbulkan kebisingan seperti ya potong rumput di hari Minggu itu. Lanjut. Tapi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kak Rasmi atas presentasinya. Teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, Muhammad Zahrin, silakan. Oke Kak, mau tanya, itu yang larangan tadi, yang buat laki-laki ya, di bawah jam 10 nggak boleh buang air. Jadi kalau kita kebelet kencing gimana Kak? Nah, itu dia gimana tuh? Kalian mau nggak tinggal di Swiss kalau larangannya begitu? Mungkin bisa ya, cuma kayak ngendap-ngendap gitu nggak sih? Kalau bisa jangan sampai mengeluarkan suara. Karena gimana tuh? Karena bisa.
Iya gitu dia. Aku kaget juga sih sebenarnya pas searching-searching di Google lah. Kasihan banget yang laki-laki jam 22 udah nggak bisa kencing. Jadi teman-teman kalau misalnya itu jangan konsumsi air banyak-banyak kalau lagi tinggal di Swiss. Takutnya pas jam 22 kalian mau kencing nggak bisa. Oke, oke, Kak. Terima kasih, Kak. Iya. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi kepada Kak Rasmi? Sebentar saya stop share dulu ya. Jika tidak ada, kita bisa lanjut ke speaker selanjutnya. Kak Halimah, apakah sudah siap? Iya, sudah siap. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, sebelum Rasmi bisa jadikan saya host terlebih dahulu. Iya, Mbak, sebentar ya. Baik, terima kasih. Saya izin share. Apakah sudah terlihat? Sudah. Kak. Baik, untuk tema kali ini, yaitu negara, saya ingin membawakan sebuah negara yang bernama Slovenia. Mungkin kebanyakan dari kalian belum terlalu mengenal negara apa sih Slovenia ini. Jadi Slovenia ini negara yang letaknya itu di dekat wilayah Eropa gitu. Nah ini, resminya Republik Slovenia adalah sebuah negara pesisir subalpen di Eropa Tengah. Jadi kalau dibilang mungkin dulunya bergabung kali ya sama Eropa ini, soalnya berada di wilayah yang sama. Slovenia berbatasan dengan Italia di barat, Austria di utara, Hongaria di timur laut, Kroasia di tenggara, dan Laut Adriatik di barat daya. Slovenia didominasi pegunungan dan hutan. Nah, untuk pegunungan yang paling terkenal di sana itu ada pegunungan Alpen seperti yang dikatakan di slide tadi, yaitu subalpen. Nah, Alpen ini adalah pegunungan yang paling besar lah di Slovenia ini. Dengan luas wilayah 20.271 km persegi dan dengan jumlah penduduk sebanyak 2 juta jiwa. Yang 300.000 diantaranya menetap di kota terbesar dan pusat pemerintahan, yaitu kota Ljubljana. Selanjutnya ada etimologi. Sebelum saya bacakan, sendiri memiliki arti, yaitu etimologi ini adalah cabang ilmu linguistik yang membahas soal kata gitu. Nah, kata Slovenia memiliki arti Slovenia dalam bahasa Slovenia dan rumpun bahasa Slavia Selatan. Dengan demikian, kata Slovenia seakar dengan kata-kata Slavonia, Slovakia, dan Slavia. Etimologi Slav itu sendiri masih belum pasti. Negara Slovenia dari Komite Pembebasan Nasional Slovenia, yaitu SNOS, pada 19 Februari 1944. Komite tersebut secara resmi menamai negara itu sebagai Slovenia Federal atau Federalna Slovenija, sebuah dalam Federasi Yugoslavia. Prasejarah, wilayah yang kini dinamakan Slovenia terdapat bukti pemukiman manusia dari sekitar 250.000 tahun yang lalu. Tulang beruang gua yang dilubangi berasal dari 43.100 atau kurang lebih 700 tahun sebelum sekarang. Ditemukan pada tahun 1995 di Gua Divje Bab dekat Kerno, dianggap sebagai sejenis suling dan mungkin merupakan alat musik yang pernah ditemukan di dunia. Pada dasawarsa 1920-an sampai 1930-an, artefak milik Cro-Magnon seperti tulang yang dilubangi, ujung tulang dan jarum ditemukan oleh arkeolog Stipo Brodar di Gua Potok.
2002, sisa-sisa rumah tiang berusia lebih dari 4.500 tahun ditemukan di Rawa Ljubljana, sekarang dilindungi sebagai situs warisan dunia UNESCO, bersama-sama dengan roda Rawa Ljubljana, roda kayu tertua di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa roda kayu muncul hampir bersamaan di Mesopotamia dan Eropa. Pada masa peralihan antara zaman perunggu ke zaman besi, budaya ladang guci mulai berkembang. Peninggalan arkeologi yang berasal dari periode Hallstatt telah ditemukan, khususnya di Tenggara Slovenia, di antaranya sejumlah situla di Novo Mesto. Untuk geografi sendiri, Slovenia terletak di antara 48 derajat sampai 49 lintang utara dan 13 sampai 17 bujur timur. Garis 15 bujur timur hampir berpatan dengan garis tengah negara pada arah barat dan timur. Pusat geometri Slovenia terletak di koordinat 46 derajat 07 11,8 lintang utara dan 14 derajat 48 55,2 bujur timur. Situs itu terletak di Slivna dan munisipalitas Litija. Puncak tertinggi Slovenia adalah Triglav 2.864 meter. Ketinggian rata-rata negara di atas permukaan laut adalah 557 meter. Selanjutnya ada daerah alami. Upaya pengelompokan daerah alami di Slovenia telah dilakukan oleh pakar geografi Anton Melik pada tahun 1935 sampai 1936 dan Svetozar Lisecik tahun 1998. Pengelompokan daerah alami yang lebih baru oleh Ivan Gerasimov Slovenia dan pesisir Laut Tengah Slovenia, dataran tinggi Alpendinari dari Slovenia benua dan Slovenia subpannonia. Untuk iklim sendiri, Slovenia terletak di garis lintang sedang. Iklim juga dipengaruhi oleh berbagai relief dan pengaruh Alpen dan Laut Adriatik. Di timur laut, berlaku jenis iklim benua dengan perbedaan ekstrim antara suhu musim dingin dan musim panas. Di kawasan pesisir, berlaku iklim submediterania. Pengaruh laut pada tingkat suhu juga terlihat di lembah Soka. Sementara iklim Alpen yang berat hadir di daerah pegunungan yang tinggi. Di sebagian besar wilayah negara terdapat interaksi yang kuat antara ketiga-tiga iklim ini. Baik, itu tadi adalah slide terakhir saya. Jikalau ada pertanyaan tentang negara Slovenia ini, bisa langsung saja ditanyakan ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Halimah atas presentasinya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman tanyakan Kak Halimah. Nggak ada ya? Nih saya terakhir deh, ini pertanyaannya. Oh, Oke, silakan Mbak Kak. Halimah, itu iklim yang ada di apa tadi? Venia apa Slovenia ya? Itu di sana iklimnya ada berapa? Ada 3 iklim di sana sesuai dengan wilayah-wilayah di sana. Jadi kayak iklim di pegunungannya tuh beda, iklim di bagian yang sini beda gitu. Jadi ada 3 iklim. Kalau misalnya itu iklimnya udah sedang berlangsung gitu, itu berlangsungnya sekitaran dari bulan apa sampai bulan apa gitu? Mungkin tergantung ya, kalau sepertinya itu mengikuti iklim yang ada di Eropa juga karena berdekatannya. Tapi itu bisa terjadi, bisa saja tidak terjadi juga. Jadi karena iklim di sana ada 3, kemungkinan itu tidak bisa diukur nih kapan iklimnya ini akan berubah gitu. Oke, terima kasih Mbak. Sama-sama Mbak Lasmi. Oke, terima kasih. Apa ada yang ingin bertanya lagi kepada Kak Halimah?
Sudah nggak ada ya? Kalau begitu, kita akhiri saja pertemuan hari ini. Waktunya juga tinggal 8 menit. Jadi, terima kasih untuk hari ini atas presentasinya. Kalau begitu, maaf. Ya, terima kasih teman-teman atas presentasinya hari ini. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau keluar, silakan. Waalaikumsalam. Mungkin bisa di end record.